Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata yang akan membuat kalian percaya pada keajaiban. Bayangkan seorang pemimpin gereja, yang sudah 15 tahun mengabdi, berdiri di puncak karirnya dengan 100.000 jemaat setia. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Bukan karena skandal, bukan karena masalah duniawi, tapi karena sebuah panggilan suci yang datang lewat mimpi. Pendeta ini akhirnya mengucapkan syahadat, dan yang lebih menggemparkan, seluruh jemaatnya ikut bersamanya. Siap mendengar cerita yang akan menggetarkan iman ini? Jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dan rezeki kalian makin lancar. Di jantung Afrika Selatan, seorang pria bernama Richmond adalah pilar komunitasnya. Selama 15 tahun, ia bukan sekadar pendeta biasa. Ia adalah seorang orator ulung, seorang penasihat bijak, dan figur ayah bagi puluhan ribu orang. Jemaatnya, yang jumlahnya sungguh fantastis, mencapai 100.000 pengikut, melihatnya sebagai mercusuar harapan. Setiap minggu, suaranya menggelegar dari mimbar, memberikan ketenangan dan kekuatan. Ia hafal nama ribuan jemaatnya, ia hadir di pernikahan mereka, membaptis anak-anak mereka, dan memimpin upacara pemakaman orang tua mereka. Hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan gereja. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah skenario yang jauh lebih besar, sebuah ujian iman yang akan mengguncang fondasi kehidupannya. Semuanya dimulai dari sebuah bisikan dalam tidurnya. Suatu malam, di tengah lelapnya, pendeta Richmond terlempar ke dalam sebuah mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Tidak ada pemandangan, hanya kegelapan dan sebuah suara. Suara itu bukan suara manusia biasa, ia begitu jernih, agung, dan berwibawa, memberinya satu perintah singkat, katakan pada orang-orangmu untuk mengenakan pakaian putih. Saat terbangun, jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi keningnya. Bingung, pakaian putih. Gambaran umat muslim yang sedang tawaf di Ka'bah atau salat Idul Fitri seketika melintas di benaknya. Ah, ini hanya bunga tidur, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin karena kelelahan, ia pun mengabaikannya dan memulai harinya seperti biasa. Tapi mimpi itu datang lagi. Malam kedua, lebih jelas. Malam ketiga, lebih mendesak. Suara yang sama, dengan perintah yang sama persis. Richmond mulai gelisah luar biasa. Ini bukan mimpi biasa. Ini terasa seperti sebuah pesan. Tapi dari siapa? Dan untuk apa? Ia mulai bergulat dengan pikirannya sendiri. Apakah ini ujian dari Tuhannya? Ataukah ini godaan dari iblis yang mencoba menyesatkannya dan 100.000 pengikutnya? Malam-malamnya menjadi medan pertempuran batin. Ia berlutut dan berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, Tuhan, jika ini darimu, berikan aku pemahaman. Jika ini bukan darimu, jauhkanlah ia dariku. Namun, suara itu terus kembali, malam demi malam, tanpa henti. Kegelisahannya berubah menjadi ketakutan. Ia menjadi sulit tidur, sering termenung di tengah khotbahnya. Jemaatnya mulai melihat perubahan pada diri pemimpin mereka, namun tak ada yang berani bertanya. Hingga pada suatu malam, puncaknya tiba. Suara itu datang dengan nada yang berbeda. Tak lagi membisik, tapi terdengar lebih tegas, lebih kuat, seolah sebuah ultimatum yang tak bisa ditawar. Sekarang, beritahu anak buahmu. Pendeta Richmond terlonjak dari tidurnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti baru saja berhadapan dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Ia sadar, ia tak bisa lari lagi. Ini adalah perintah ilahi yang harus ia sampaikan, apapun risikonya. Ia bisa kehilangan jemaatnya, reputasinya, bahkan seluruh hidup yang telah ia bangun selama 15 tahun. Tapi ketakutannya pada sang pemilik suara itu jauh lebih besar. Dengan hati yang berat dan berdebar kencang, ia melangkah ke mimbar gereja pada pertemuan jemaat berikutnya. Udara di dalam ruangan terasa seperti biasa, penuh dengan nyanyian pujian dan senyum hangat. Tapi di dalam dada Richmond, badai sedang bergemuruh. Ia menarik napas dalam-dalam, memegang mimbar dengan kedua tangan agar tidak terlihat gemetar, lalu menatap lautan manusia di hadapannya. Para pengikut setianya selama belasan tahun. Saudara-saudaraku, mulainya, suaranya serak. Seketika ruangan menjadi hening. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Matanya berkaca-kaca. Lalu, dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tentang mimpi yang terus berulang selama berminggu-minggu, tentang suara misterius yang agung itu, dan tentang satu perintah aneh, untuk memakai jubah putih. Suasana gereja hening seketika. Nyanyian berhenti. Senyum memudar. Ratusan,
Bahkan ribuan orang di sana terdiam membisu, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Bisik-bisik mulai terdengar dari sudut ke sudut. Richmond menunduk, pasrah. Ia siap menerima cemoohan, penolakan, atau bahkan tuduhan bahwa ia telah sesat. Inilah akhir dari segalanya, pikirnya. Namun, keajaiban terbesar terjadi. Di luar segala logikanya, para jemaat tidak marah. Mereka tidak menolaknya. Setelah keheningan yang terasa abadi, salah seorang tetua jemaat berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Kami percaya padamu, pendeta. Jika itu adalah pesan dari Tuhan, kami akan mengikutinya." Satu persatu, jemaat lainnya mengangguk setuju. Mereka semua menerima pesan itu begitu saja. Ada sebuah keyakinan kolektif yang luar biasa bahwa mimpi pemimpin mereka adalah sebuah pertanda suci dari Tuhan. Dan benar saja, pada pertemuan jemaat selanjutnya, sebuah pemandangan yang akan tercatat dalam sejarah terjadi. Seluruh jemaat, puluhan ribu orang, datang dengan mengenakan pakaian serba putih. Gereja yang biasanya penuh warna, kini berubah menjadi lautan putih yang suci dan menenangkan. Momen itu begitu emosional. Richmond, yang kini berdiri di depan mereka, merasakan getaran iman yang begitu kuat, sebuah energi spiritual yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di momen itulah, hidayah turun seperti hujan yang deras. Ia akhirnya mengerti. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di hadapan puluhan ribu pengikutnya yang berpakaian putih, Pendeta Richmond menuntun mereka mengucapkan kalimat suci yang baru ia pelajari. Kalimat yang menjadi kunci dari semua mimpinya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gema takbir dan syahadat membahana, mengguncang seluruh gedung dan langit-langit di atasnya. Ribuan suara, dari anak-anak hingga orang tua, laki-laki dan perempuan, serempak bersaksi dengan keyakinan penuh, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tangis haru pecah di seluruh ruangan. Mereka berpelukan, merasakan kedamaian dan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat terangkat dari pundak mereka. Pendeta Richmond, yang sejak saat itu memilih nama Islam Ibrahim, menangis terseduh-seduh di atas mimbar. Ia merasa telah berhasil membawa umatnya pulang ke rumah yang sebenarnya. Kabar ini menyebar lebih cepat dari api. Video-video amatir yang merekam momen bersejarah itu menjadi viral dalam hitungan jam. Satu gereja dengan 100.000 jemaatnya memeluk Islam secara massal. Tagar-tagar South Africa Converts menjadi trending di seluruh dunia. Media internasional, dari Al Jazeera hingga BBC, berebut meliputnya. Para ulama terkemuka dari berbagai negara memberikan komentar, dan dunia Islam menyambut saudara-saudari baru mereka dengan tangan terbuka. Kisah Ibrahim Richmond menjadi sensasi global, sebuah bukti nyata kebesaran Allah di zaman modern. Apa yang saya katakan, mereka juga mengatakannya, ujar Ibrahim sambil menangis haru dalam sebuah wawancara. Ribuan suara itu mengatakan satu hal. Syahadat. Itulah momen ketika saya merasa damai. Perjalanannya tidak berhenti di situ. Sebagai pengakuan atas keimanannya yang luar biasa dan fenomena yang ia pimpin, Ibrahim Richmond menerima undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Ia diterbangkan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sebagai tamu kehormatan Raja Salman. Bayangkan, beberapa bulan sebelumnya ia adalah seorang pendeta yang memimpin kebaktian minggu, kini ia berdiri di depan Ka'bah yang agung, mengenakan kain ihram putih, persis seperti perintah yang ia dapatkan dalam mimpinya. Air matanya tak berhenti mengalir saat ia melakukan tawaf. Saya adalah orang pertama di keluarga saya yang menyentuh tanah ini, tanah yang diberkati ini, katanya dengan suara bergetar. Saya yakin jutaan rakyat saya di Afrika Selatan akan mengikuti jejak ini untuk melihat cahaya dan kebenaran. Kisah Ibrahim Richmond dan 100.000 jemaatnya adalah pelajaran yang sangat mendalam bagi kita semua. Bahwa hidayah adalah rahasia mutlak milik Allah. Ia bisa datang melalui cara yang paling tak terduga, bahkan lewat sebuah mimpi kepada seorang pendeta di belahan dunia lain. Ini bukan lagi soal perdebatan teologis atau logika manusia, tapi soal panggilan jiwa yang murni yang tak bisa ditolak. Sebuah bukti bahwa jika Allah berkehendak, jadilah, maka terjadilah, dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menghalanginya. Kisah mereka menjadi simbol harapan dan persatuan, menunjukkan bahwa kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya, menembus dinding perbedaan, bahkan di tempat yang paling tidak kita duga sekalipun. Dari mimbar gereja di pedalaman Afrika Selatan, cahaya Islam kini bersinar terang, menerangi hati puluhan ribu manusia yang tulus mencari kebenaran hakiki. Sebuah keajaiban modern yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti kekuasaannya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita epik ini dapat menguatkan iman dan keyakinan kita semua kepada Sang Pencipta. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah fenomenal dan inspiratif selanjutnya hanya di channel kami. Sampai jumpa.